tak dapat dipastikan itu bersih sebab kita tidak tahu. Ada dalam berapa ramai yang memakai kain tadi itu tidak kurang daripada puluhan orang. Macam itu juga dengan telkungnya, puluhan orang yang memakai telkung yang ada di Al-In'ar. Macam mana tegama dengan kita memakai kain yang sudah dipakai oleh orang ramai. Sedangkan untuk menghadap makhluk saja kita tidak pernah memakai kain punyanya orang. Yang bagikan kain rezeki hidup kepada kau, aku, Allah. Kenapa kau tirikan aku? Kepada makhluk kamu dengan baju yang kemas dan rapi. Kepada makhluk kamu pakai samping, pakai kuci, pakai songkok, pakai pakaian, samping rapi. Tapi di hadapan aku kenapa kamu tidak berbuat demikian? Itu juga kesalahan yang lebih tinggi. Jadi kesalahan manusia bukannya setakat pada dia terganti dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Salah dalam menggunakan waktu, tidak mensyukuri atas berbagai nikmat, itu juga kesalahan. Jadi boleh dipastikan tidak ada di dunia ini orang yang tidak bersalah. Sehingga sampai pada saat dengan seseorang duduk di dalam masjid terpikir politik, dunia, ekonomi dan lain sebagainya, dia sudah merasa bersalah betul. Karena pada saat dia sedang berada di rumah Allah pun masih terpikirkan perkara-perkara dunianya seperti itu. Kalau tidak berkaitan dengan yang tadi. Tapi kalau memang betul ada orang yang tidak bersalah, tidak ada salahnya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kalau dia tidak ada dosa, martabatnya akan semakin tinggi dan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mohon pandangan Syekh berkenaan dengan fenomena majlis cinta Rasul atau lebih populer dengan nama majlis yang ada yang dikaitkan dengan unsur pemujaan dan digerakkan oleh golongan yang tidak mempunyai fitrah agama Islam dan tidak kisahkan politik. Dan kan sudah saya komentar tadi itu. Jadi Islam itu bukan hal politik saja, juga ada mahabbah. Memang orang-orang salat di Wahabi sangat sayang kepada baginda, tapi gersang dan tidak ada hormat dengan baginda alaihi salatu wassalam. Beranggapan dengan baginda itu tidak jauh berbeda dengan kita dengan dosa yang seumpama kita. Allah. Sehingga sampai dengan mulut mereka tadi itu komen kepada Yahanana dengan kasidah tersebut terungkapkan kata-kata yang mengatakan itu tidak lebih daripada nyanyian jahiliyah. Dikatakan nyanyian bukan saja pokok kasidah yang mana satu yang menyebutkan di belakang nyanyian Abu Jahal, nyanyian Abu Lahab, nyanyian Umayyah, nyanyian si Utbah. Tak ada. Yang ditulis di situ kasidah Yahanana, kasidah yang Imam Marusli, kasidah Muswarana. Atau mereka beranggapan, atau mereka pernah tengok dalam YouTube Abu Jahal dengan Abu Lahab main kompang, sementara dengan Utbah yang mutasidah Yahanana, ada. Yang walaupun hadis itu maudhu tidak ada, Abu Jahal tidak pernah berkasidah Yahanana. Macam mana kalau sampai itu dikatakan kasih nyanyian jahiliyah? Kalau sebut jahiliyah berarti jahiliyah di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ada unsur penipuan daripada yang berpakai baju jubah, yang pakai selendang, yang pakai sorban. Dikatakan kepada orang ramai bahwasanya itu adalah salawat. Itu bukan salawat, itu bukan doa, itu bukan munajat, itu nyanyian jahiliyah, bukan dalam YouTube-nya mereka. Begitu dikatakan, hati-hati jangan sembarang cakap. Tadi kita cerita tentang sayangkan amal kebaikan kita. Jangan komen kalau kita tidak tahu, jangan komen kalau kita tidak baca dan juga kita tidak mendengar sampai habis. Mungkin yang kata dia nyanyian jahiliyahnya itu haha 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 haha, dan itunya saja. Lepas itu dia tutup. Kalau dia dengar daripada awal, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, bahagianya solongnya kami. Oke, saya tanya, kalian komentar dengan ayat yang itu? Telah zahir agama yang perkasa, yang Allah perkasakan dengan Allah kuatkan dengan berbagai mukjizat dengan kelahiran Nabi Muhammad. Salahkah yang itu?
Bagaimana kita tidak merasa senang dengan kebangkitan Nabi Muhammad yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada kewajiban, yang mengenalkan kita dengan hukum hakam, yang mengenalkan kita juga dengan hudud, itu dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Berikutnya, ya Nabi Muhammad, bahagia dan seluruhnya kami dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Dari kalpahulu bin Allah, itu hanya semata-mata anugerah daripada Allah. Jadi dia tak dengar yang itu, dengar haha 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 Allah aja pun tak dengar haha haha. Itu kurang lisannya mereka. Berikutnya, sallallahu ala nabi al-Mustafa badri tamami, sallallahu alaihi wasallimu yashfa'lana yawma zihami. Sallallahu ala nabi, sesalawat ke atas Nabi al-Mustafa badri tamami, Mustafa insan pilihan sebagai bulan purnama. Sallallahu alaihi, bersalawatlah kepadanya agar baginda memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Dari sudut mana itu nyanyian jahiliyah? Ketika mereka bodoh, tapi jangan sampai katakan kami bodoh. Jadi malu mempermalukan. Kalau mereka bodoh tentang itu, jangan kata kepada YouTube dan juga kepada dunia, buktinya kami dibodoh, kami komen macam ini. Kamu malu kan? Mendingan kalau kita bodoh terus orang tidak ada yang tahu tentang kebodohan kita. Saya kenapa marah-marah? Saya bukan marah tuh. Sebab dikatakan pakai jubah, pakai sorban, karena saya juga pakai sorban, karena saya juga pakai jubah, saya juga terasa hati di situ. Pikir, kena juga, jubah juga, sorban juga. Dikatakan kita menipu. Dari sudut mana penipuannya? Di situ ada salawat, di situ ada doa, di situ juga ada sanjungan dan puja kepada baginda Nabi. Jadi benda-benda yang semacam itu, yang pertama kita tidak diciptakan oleh Allah untuk menyalami niat yang tersirat di dalam hati seseorang yang pada tujuan bersalawat. Tidak pernah Nabi kita yang hebat dan mengingatkan tentang fadilah salawat dan juga dengan ancaman kepada orang tidak bersalawat. Tidak pernah Nabi kita menyarankan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang mengatakan kam aj'aluna min salati, dalam berapa banyak aku harus bersalawat. Nabi kita beri panduan dan bimbingan. Jadi ya halana kasidah seumpamanya itu telah dikasidakan, kasidah yang seumpamanya pada waktu nanti kita sampai ke Madinah dengan Muhammad al-Badru. Jadi daripada sudut mana kasidah-kasidah yang seperti itu dengan penasihat-penasihat yang mereka sebutkan tadi, kalian tidak tahu dengan hati mereka. Itulah tadi kembali kepada tentang keterasuban ulama. Kalau pada sudah terbauri dengan politik, sampai orang bersal kepada Nabi pun dikatakan memperalat salawat, memperalat majlis zikir, berhimpun di stadion atau berhimpun di Putrajaya dengan niat untuk bersal kepada baginda, itu sudah mengundang para malaikat turun bersama kita pada saat itu. Mau dikatakan apa majlis semacam itu? Kalau salawatan, oke, kalau nak komen. Pada saat tuan guru kalian ada di stadion, boleh saya pak? Ayo, ini jujur. Jadi kan sakit hati. Jangan tanya benda-benda macam itu. Karena ada politik, jadi ada tangannya kepada siapa-siapa. Karena tidak mampu kepada kerajaan dan juga tidak memihak kepada sesiapa, tapi benda itu memang harus disampaikan seperti itu. Sebab kalau ada orang barisan tidak akan boleh menjawab semacam itu. Kalau ada orang pakatan tidak akan jadi ucapan seperti itu. Kalau anak dipecat daripada partai mana? Ada partai. Dan mengucapkan saya turutin daripada Golkar, Anda bukan Golkar. Daripada P3, Anda bukan P3. Anda bukan Jokowi itu yang dicalonkan sama antar partai PDI itu yang punya Ibu Mega, atau juga dengan Robowo itu yang diwakilkan sama partai yang ada gambar
gerak gerinda. Kita sudah praktekkan ilmu dan juga praktekkan hadis dan kita bagaimana. Jadi kita berharap kepada diri pribadi saya sendiri. Untuk yang tadi itu jelas-jelas salawat. Sekarang kepada orang yang paling disayang oleh baginda. Lepas itu aman dan lagi. Tak ada salaman, awam salaman dalam hal ini. Kejar. Terhunus pedang di hadapan seorang kafir. Kata si kafir, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pada saat itu Sayyidina Usamah bin Zaid ini kekasih Rasul, anak kekasih Rasul yang sudah ada jaminan surga daripada Allah dan Rasul. Tetap juga beliau hunuskan pedang tadi itu ke kepala kafir yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Belah kepalanya atau mati dia di medan perang. Nanti kita dapat Facebook, dapat informasi SMS, ada yang hantar ke email beliau. Tapi kita baca Sayyidina Usamah bunuh orang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nanti kita panggil, mana? Akatan tahu ba'da qalat la ilaha illallah. Kau bunuh dia setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wah, itu tidak ikhlas. Coba dengar. Apa bedanya dengan yang tadi itu? Itu tidak ikhlas. Itu mengucapkan karena takut dengan pedangku saja. Nabi kita dengan marah yang mengatakan asyhadu, apakah kau bedah dada dia sehingga kau tengok dia tidak ikhlas mengucapkan kata-kata tadi itu? Apa urusannya kita dengan mereka ketika dengan kita komen itu tidak ikhlas karena Allah? Itu bukan urusan kita. Serahkan doa. Siapa tuh dengan lantunan doa di tengah malam, lantunan doa kepada Allah Jalla wa Ala akan membuka pintu-pintu hati kita, pemimpin-pemimpin kita, sehingga senada dan seirama dengan kita, bukannya setakat untuk melaksanakan hukum hidupnya semata-mata, tapi untuk melaksanakan hukum syariat Islam secara total dan tuntas, daripada I sampai pada Z, daripada alif sampai kepada ya, itu kesemuanya dibawa dari Allah Jalla wa Ala. Jadi yang positif jangan kita komentari dengan benda-benda negatif. Ini salawatnya silahkan, ini dengan politik pasca silahkan, ini dengan kebijakannya silahkan, ini dengan dakwahnya jemaat tabligh silahkan, ini dengan tahfidnya juga silahkan, ini dengan pondok pesantren juga silahkan. Itu kita lengkap dengan kumpulan tadi. Tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Kalau memang nawaitu dan tujuannya adalah